Ya, jemaat sekalian, kisah mengenai Marta dan Maria tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya yakin kita semua tahu benar kisah ini, bahwa Marta dilukiskan sebagai pribadi yang aktif melayani, sibuk ya, berinisiatif bertemu Yesus dan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan Yesus di rumah mereka. Sementara saudaranya yaitu Maria digambarkan sebagai wanita yang mengambil waktu untuk berdiam diri. Dan dikatakan bahwa Maria bersimpuh di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Dua wanita ini, saudara, Maria dan Marta, menunjukkan kepada kita adanya dua pola kehidupan. Dua pola kehidupan yang seharusnya kita jalani, kita terapkan dalam kehidupan kita ini dengan seimbang, balance. Yang pertama adalah pola hidup yang menekankan, sebagaimana dilakukan oleh Marta untuk menjalani hidup ini dengan aktif. Kita harus aktif menjalani hidup ini. Dan secara naluriah kita ini sebagai manusia, perasaan sibuk dalam kehidupan kita ini sering kita asosiasikan atau samakan dengan produktivitas. Kita aktif, kita akan produktif dalam kehidupan ini. Namun saudara, kita dapat melihat dalam kenyataan hidup, menekankan pola hidup aktif ini dapat menjerumuskan kita untuk tenggelam dalam kesibukan kita. Kita sadari atau tidak kita sadari bahwa kehidupan aktif kita ini, karena kita ingin produktif, entah menghasilkan uang, entah dan seterusnya, dan kita terus sibuk, itu menguras dan menghabiskan dan menyita waktu hidup ini. Dan ironisnya, saudara, saat kita memikirkan bahwa hasilnya adalah produktivitas, tetapi yang terjadi justru dapat sebaliknya. Seperti pisau yang terus kita pakai, dan kita lupa untuk berhenti untuk mengasahnya. Seperti gergaji yang terus kita pakai, tetapi kita juga lupa untuk mengasahnya. Manusia, saudara, dapat lalai atau mengabaikan untuk menjaga keseimbangan hidupnya dengan pola hidup yang menekankan pentingnya juga untuk berhenti. Berhenti sejenak dari berbagai aktivitas hidup kita ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Yang berbeda dengan Marta yang mau terus aktif, tetapi Maria memilih jalan untuk juga berhenti dan melakukan kontemplatif di kaki Yesus. Berhenti sejenak dan kemudian berdiam diri dengan duduk dan mendekat kepada Yesus, lalu membuka dirinya untuk kehadiran dari Yesus, kedatangan Yesus dalam hidupnya, dan kemudian mendengarkannya. Maka kita diingatkan dalam kitab Pengkhotbah, memang segala sesuatu itu ada waktunya. Memang ada waktu kita untuk sibuk. Tetapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 7 berkata, ada waktu untuk berdiam diri. Dan itulah yang dipilih
oleh Maria. Tetapi juga ada waktu untuk kita bicara, untuk kita aktif, untuk kita melakukan ini dan itu. Tetapi pengkhotbah juga mengingatkan, ada waktu untuk kita berhenti dan berdiam. Dan untuk itu, sesuai dengan teladan hidupnya sendiri, Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya. Sudah dapat lihat setiap kali pada waktu hari sudah menjelang orang makin banyak berbondong-bondong. Tapi ada waktu Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, kita berhenti. Marilah kita pergi ke tempat sunyi. Marilah kita pergi ke tempat sunyi. Supaya kita sendirian. Padahal banyak orang berbondong-bondong. Tapi Tuhan selalu ingatkan, ada waktu berhenti. Supaya kita sendirian dan beristirahat, sabat itulah. Seketika, sejenak dalam kehidupan kita ini. Nabi Elia, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Sibuk dan terusnya dia katakan, aku ini sibuk terus melakukan ini. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Elia depresi dengan sangat berat dalam kesibukannya melayani Tuhan. Padahal dia melihat mujizat luar biasa, mengalahkan nabi-nabi Baal dan seterusnya, tetapi matanya gelap oleh karena kesibukan sehingga tidak dapat. Dan saya katakan, saya hanya tinggal sendirian. Tetapi pada waktu nanti kita lihat dia mau hening di hadapan Tuhan, dicelikkannya matanya. Pahala tentara surga ribuan itu bersama dengan diri. Dan masih banyak orang-orang yang lain yang juga bersama-sama dengan Tuhan. Dan Nabi ini, saudara, tidak bertemu dengan Tuhan dalam hiruk pikuk gempa yang digambarkan sebagai gambaran keramaian dalam dunia ini. Tetapi pada saat dia menikmati angin yang sepoi-sepoi basah, itu dikatakan dalam, disitulah Tuhan berfirman kepada Elia untuk meneguhkan kembali, membawa dia keluar dari depresi kesibukannya yang luar biasa dan beroleh kekuatan baru, penyegaran yang baru, terang yang baru yang datang dari Tuhan. Dan dapat lihat dalam firman Tuhan itulah yang dimiliki oleh setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Lebih-lebih kalau sudah baca pemazmur, selalu jiwanya berkata, jiwaku ini rindu Tuhan, seperti rusa merindukan sungai. Demikian jiwaku merindukan Allah untuk negeri. Untuk ada waktu sejenak rindu bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan yang sudah diungkapkan Mazmur di Mazmur 42 ayat 1. Seperti juga kita dapat lihat dalam diri Musa. Selalu ingin di tempat gunung, di tempat di mana dia sendiri, di situ Tuhan hadir bersama dengan Musa. Tuhan menunjukkan wajahnya kepadanya. Karena dia rindu untuk memandang wajah Tuhan. Saudara, kisah Marta dan Maria mengingatkan kita kembali akan kehidupan kekristenan kita yang harus kita jaga dengan seimbang. Dalam bahasa teologi itu disebut sebagai vita aktif. Vita itu artinya hidup. Hidup aktif itu memang panggilan Tuhan. Kita semua harus aktif dalam hidup. Tetapi kita perlu seimbang antara vita aktif sebagaimana yang dilakukan oleh Marta. Kita juga diingatkan untuk vita kontemplatif. Vita kontemplatif. Artinya saudara, hidup kontemplatif. Sebagaimana yang sedang kita baca hari ini dilakukan oleh Maria. Yaitu memiliki saat juga di tengah banyak tawaran hiruk pikuk dan kesibukan dunia. Untuk hening sejenak, teduh sesaat dalam kesunyian bersama dengan Tuhan.
untuk mengambil waktu untuk berhenti dari segala kesibukan kita ini, untuk membuka diri kita, untuk merenung, untuk diam dan mencoba untuk memahami isi hati Tuhan bagi kita melalui firman-Nya yang tertulis dan tersedia bagi kita. Mari kita sadari, saudara, seringkali kita menyia-nyiakan. Kita ini manusia gambar dan rupa Allah, itu dicipta dengan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merenung. Sekali lagi, saudara, kita dicipta dengan kemampuan rahmat anugerah yang luar biasa untuk kita ini bisa merenung dalam kehidupan kita. Dan kemudian menemukan makna dalam kehidupan kita. Itulah manusia. Semakin kita berani untuk merenung dalam hidup kita ini bersama dengan, semakin kita akan kaya dengan makna kehidupan ini. Menemukan kedalaman diri yang tak terlihat atau tidak dapat kita temukan dalam hiruk pikuk kesibukan rutinitas keseharian. Kalau sudah tidak mau berhenti dari rutinitas itu dan masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Esensi kita ini manusia, bukan hanya dapat berinteraksi dengan banyak orang di luar dan hiruk pikuk interaksi kita di dunia yang ada di luar kita. Tapi satu potensi yang luar biasa Tuhan terapkan dalam diri kita ini, bahwa kita ini dapat menyelami diri kita sendiri. Bukan hanya menghubungkan diri kita dengan pikiran kita, kita mau merefleksi pikiran kita ini, hati dan jiwa kita, tetapi semuanya dapat kita padukan, saudara, dengan utuh dalam diri kita pada waktu kita mau masuk dalam hening dan saat teduh ini. Menyatunya pikiran, hati, dan jiwa kita. Tetapi bukan hanya dalam kesatuan, tetapi juga dengan Tuhan. Sehingga kita mampu bersatu dengan Tuhan dalam keheningan itu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, saudara, di Yohanes 15:1 sampai tinggallah di dalam aku. Itu panggilan hening. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka mari kita lihat praktis dalam kehidupan kita ini, saudara. Di tengah hiruk pikuk dunia modern yang terus semakin sibuk. Terlebih kita manusia di Amerika ini, saudara. Manusia yang tetap mampu untuk berkontemplasi adalah manusia yang akan dapat melangkah mendaki, saudara, tangga pendakian ilahi. Jika kita, saudara, tidak menyadari hal ini, kita menjadi seperti Marta, meskipun itu penting sibuk melayani. Setiap hari kita hanya aktif, kita sibuk terus dengan medsos kita, membiarkan terus berbagai berita, konten di medsos itu terus-menerus untuk menghujani kita. Sepanjang hari di rumah, duduk di tempat makan, tidur, makan dengan istri anak pun yang dilihat juga HP-nya. Dan terus di rumah itu penuh hanya, saudara, memenuhi terus hiruk pikuk yang ada di medsos itu. Untuk saudara dengar, untuk saudara lihat. Dan tidak cukup hanya di rumah. Dan berkendaraan pun sampai harus diingatkan. Jangan buka HP kalau sudah setir. Nurut orang? Berapa banyak orang tetap di mobil pun juga tidak mau untuk lupa hiruk pikuk. Noise itu untuk terus memenuhi hidup kita ini. Dalam perjalanan pun, bahkan yang ironis, saudara, dalam pertemuan dengan orang lain,
Sudah duduk satu meja, sudah duduk, tapi yang sini pegang HP, yang sini pegang HP. Padahal itu pertemuan. Dan di dalamnya kita juga selalu coba untuk comparing, untuk membandingkan, dan kemudian membuat saudara saya kurang bahagia, saya tidak seperti ini, iri hati muncul dalam hidup kita, dan seterusnya. Saudara sibuk dengan terus hiruk pikuk seperti itu. Saudara tidak menyadari bahwa hal itu tidak akan membuat hidup saudara itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih damai. Hati saudara akan dipenuhi dengan hiruk pikuk seperti itu. Bukan hanya berasal dari teknologi atau cellphone kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita ini, saudara. Rekan kerja kita yang tidak menyukai kita, berbicara di belakang kita, dan saudara hanya memperhatikan omongan-omongan orang yang negatif dalam kehidupan kita ini, hiruk pikuk bising seperti itu menghujani terus kehidupan kita ini. Saya menyadari, saudara, memang kita tidak bisa menghentikan kebisingan-kebisingan seperti itu, konten-konten media sosial, suara-suara orang dalam kehidupan kita. Namun, kita bisa mengecilkan volume. Kita tidak bisa, tapi kita mampu dan bisa untuk mengecilkan hiruk pikuk suara noise itu dalam kehidupan kita ini, yang terus mau menarik perhatian kita, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Semakin saudara mau dengan konten-konten politik satu dengan yang lain, saudara makin dibawa dalam pemisahan satu dengan yang lainnya. Semakin saudara masuk dalam istilah-istilah politik dungu dan mendungukan, saudara makin antipati satu dengan yang lain. Kita dipanggil bukan hanya untuk selektif, saudara, untuk memberikan waktu kita ini dan perhatian kita kepada kebisingan yang ada itu. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk kita juga mampu untuk berhenti sejenak, untuk tidak memperhatikan semuanya itu, untuk tidak memikirkan semuanya itu, tetapi mengalihkan perhatian dan pikiran kita bukan kepada konten-konten seperti itu, tetapi tertuju kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Untuk teduh dengan Tuhan dan firman-Nya itu. Yeremia 26 ayat 3 berkata, jika kamu menjaga hatimu bukan dengan konten-konten dan hiruk pikuk dunia ini, tetapi engkau tetap mau menjaga hatimu itu di dalamku, di dalam firmanku, dan percaya teguh kepadaku, hatinya akan kujagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Ya, nanti kita baca lagi ya. Yeremia 26 ayat 3. Hening teduh dengan Tuhan, sudah berhenti untuk terus didikte dengan hiruk pikuk yang kita dengar, dengan konten-konten yang terus kita cari. Tetapi kita alihkan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, hati kita akan dijagai dengan damai dan sejahtera yang sempurna. Saat kita membuka hati kita sungguh untuk firman Tuhan. Yeremia 20 ayat 9 berkata, firman-Mu ya Tuhan itu seperti api yang menyala terkurung dalam tulang-tulang. Saat saudara berani untuk diam dengan firman Tuhan, tak pernah firman Tuhan berlalu sia-sia. Tuhan katakan, Dia akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Karena itu seperti api yang masuk dalam diri kita. Begitu masuk dalam diri kita, saudara, firman, seperti api, mungkin bisa redup di dalam kehidupan kita ini. Seperti Elia juga redup oleh karena banyak kesibukan, tetapi tidak pernah bisa padam.
Semakin saudara memiliki kekhawatiran, ketakutan, kebingungan dengan berbagai hiruk-pikuk dalam dunia ini, api Tuhan itu tidak padam. Saudara. Tidak bisa dipadamkan dengan kekhawatiran, saudara. Ketakutan, saudara. Ataupun apapun juga hiruk-pikuk, mungkin berita medis, laporan mengenai hasil check up saudara, membuat saudara segala sesuatunya jadi kalut dalam kehidupan, tetapi tidak pernah akan dapat memadamkan firman Tuhan kalau sudah masuk dalam diri kita ini. Memang bisa redup, saudara. Kehilangan, kesepian, saudara, pengalaman buruk, saudara, sekali lagi tidak bisa memadamkannya. Tetapi akan bekerja dalam ini. Hanya ada satu yang kita dipanggil. Api itu sudah ada. Kita dipanggil untuk mengobarkannya. Itu ada dalam diri kita. Maka saudara miliki satu. Tak akan pernah saudara sia-sia. Saat saudara sungguh ada dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Api Tuhan itu masuk dalam diri kita. Meskipun bisa redup, tapi tak akan pernah padam. Dan dia akan kita kobar. Tinggal saat saudara khawatir oleh karena berita ini, saudara takut ini dan itu. Hanya satu yang dapat saudara, kobarkan api yang sudah ada dalam diri kita. Maka saya tutup saudara firman Tuhan Ibrani 4:12-13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dalam diri. Kalau kita memasukkan dalam diri, hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Maka mari kita pulang dengan kita sungguh kembali menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Amin.